marah itu kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maksudnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya ada agama Allah dilanggar. Allah dihina, Al-Quran dihina, Nabi Muhammad SAW dihina. Lalu Anda marah, ini tepat sasaran. Tapi kalau selain karena agama Allah dilanggar lalu Anda marah, maka itu adalah jelas. Ya. Alat atau perangkat beracun syaitan yang dimasukkan ke dalam hati manusia. Agar dada itu membara, ya. Urat-urat saraf menegang, wajahnya memerah. Bahkan akhirnya semua yang berhubungan dengan akal sehatnya, murninya dan jernihnya hati nurani hilang. Jadi sekali lagi, marah itu kalau karena Allah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, baginda Nabi SAW itu, beliau tidak pernah marah kalau berhubungan dengan haknya pribadi. Tapi beliau akan marah di saat haknya Allah dilanggar. Di situ baru beliau marah. Seperti beliau kalau ceramah tentang hal-hal yang memang butuh perhatian khusus agar orang jangan melanggar perintah Allah, wajah beliau memerah. Gitu. Suara beliau meninggi. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi selain daripada itu, semua beliau hadapi dengan sangat tenang. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat meninggal dunia, itu hanya ada beberapa lembar rambut putih saja. Karena emosional ini mengganggu semuanya. Marah ini teman-teman sekalian, efeknya besar sekali. Buruk sekali. Kalau selain daripada tadi yang kita bahasakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendatangkan banyak efek-efek yang buruk. Pikiran, ide buyar, mata jadi melotot, lisan jadi tajam, tangan jadi melayang, kaki jadi melayang, menendang misalnya. Bisa menyakiti orang-orang di sekitar kita. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak salah pun bisa tersakiti. Misalnya ada masalah di kantor, malah istri dan anak yang kena, ya, tampiasannya lah, ya, yang kena efeknya. Atau mungkin sebaliknya ada masalah dalam rumah tangga, terbawa-bawa dalam pekerjaan. Ini karena emosi yang tidak terkontrol. Akhirnya ditunggangi oleh syaitan dan syaitan terus mengingatkan ya, hal-hal yang paling menyakitkan yang memicu emosi tersebut supaya kita terus bergejolak dengan emosi itu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan ada orang bertahun-tahun. Padahal sebenarnya dengan emosi itu tidak akan melahirkan kecuali permusuhan. Bahkan bisa sampai pada tingkat bunuh-membunuh. Bahkan bisa kufur dan keluar dalam Islam. Kalau diingatkan, bertakwalah kepada Allah misalnya. Saya nggak mau tahu karena emosi misalnya. Belum tentu Allah misalnya, naudzubillah ya, bisa membantu saya, apalah sekarang. Bisa membawa pada pengingkaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya sekali. Bahkan banyak orang akhirnya bersumpah, bukan pada tempatnya, menceraikan istrinya. Ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, adapun hakikat marah tidaklah dilarang karena merupakan perkara tabiat yang tidak bisa hilang dari perilaku kebiasaan manusia. Tetapi permasalahannya adalah harus ditempatkan pada tempatnya sebagaimana tadi saya bahasakan kalau karena Allah. Atau misalnya dia muncul tiba-tiba, tapi seorang mukmin dianjurkan untuk menahan. Allah pun marah. Itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa marah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Fatih, surah 48 ayat 6. Tentang Allah marah pada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, orang-orang munafik. Anda bisa buka surah Fatih, surah nomor 48 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billah. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Ada potongan kata وغضب الله عليهم. Dan dia Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan musyrik perempuan yang berprasangka buruk kepada Allah.
Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk dan Allah murka, marah kepada mereka dan mengutuk mereka. Serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat untuk kembali. Itu ya, disebutkan tentang Allah sendiri menyebutkan tentang dirinya. Tapi ingat, selalu kalau berbicara tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang dia sebutkan tentang dirinya, atau disebutkan oleh Rasulnya Muhammad SAW, kita imani apa adanya dan kita kembalikan kepada surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 11. Selalu kembali kepada ini. Hafal surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 11. Potongan ayat akhir ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, maksudnya dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Jadi kembali kepada itu. Pernah ada ya, seseorang sahabat Jariyah namanya radhiyallahu anhu, beliau minta wasiat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan kepadanya dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari, riwayat Ahmad, riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan banyak ya, disebutkan juga oleh Abdul Razzaq, Al-Baihaqi, ya, Ibnu Abi Syaibah, Al-Baghawi, rata-rata menyebutkan atau meriwayatkan hadis ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Seseorang berkata kepada Nabi SAW, berikanlah aku wasiat. Maksudnya apa? Supaya aku bisa melalui kehidupan ini tenang, nyaman, tidak ada masalah ya. Maka Nabi SAW mengatakan, La taghdab faraddada miraran. Dalam riwayat lain, faraddada thalathan. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kau marah. Lalu Nabi ulangi berulang kali wasiat tersebut setelah orang itu bertanya lagi. Dalam riwayat lain, Nabi ulangi 3 kali. Tetap Nabi mengatakan, La taghdab. Jangan kau emosi dan marah. Maksudnya adalah, selain daripada tadi kita sebutkan, ingat, kalau anda marah karena agama Allah dicoreng, Allah subhanahu wa ta'ala dihina, ya, Rasulullah SAW dihina, terjadi di masa Nabi SAW itu ya, orang-orang Yahudi mengatakan, Yadullahi maglulah, laqad sami'a Allahu qala alladhi, laqad sami'a qala alladhi, ya, qalu inna Allah ghani wa nahnu, inna Allah fakirun wa nahnu aghniya. Ada mereka, orang-orang Yahudi mengatakan tangannya Allah terbelenggu. Seakan-akan mereka mengatakan Allah itu pelit. Juga mereka mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan Allah itu miskin dan kami adalah orang kaya. Jahat marah sekali lisan mereka gitu. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis tentang orang-orang Nasrani, sesungguhnya tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Mereka menisbatkan anak pada Allah padahal tidak layak Allah memiliki anak. Ya, tapi Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Jadi memang ada murkahnya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Atau seseorang marah pada saat memang ya, agama Allah dicoreng. Namun teman-teman sekalian, selain daripada ini tentu saja tidak tepat. Contoh misalnya waktu agama Allah dicoreng, seperti misalnya juga di zaman Nabi Musa AS. Nabi Musa AS pernah, teman-teman sekalian, marah pada saat salah satu kaumnya, Samiri namanya, yang diceritakan dalam Al-Quran, bagaimana dia membuat patung sapi di saat Nabi Musa AS lagi pergi ke Tur Sina untuk menerima kitab Taurat selama 40 hari, 40 malam. Ya. Kemudian dia mengajak Bani Israel untuk menyembah ya, patung itu, dan mereka sebagian besar mengikutinya. Maka Nabi Musa AS pulang lalu marah pada saat itu. Ya. Kepada mereka. Kenapa marah? Karena memang, kenapa kok mereka masih mau menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu pula Nabi SAW menyuruh beberapa sahabat untuk segera menyerang satu kaum yang memang mengolok-olok Nabi SAW. Bahkan beliau memerintahkan sebagian orang untuk dibunuh langsung. Seperti kasus ya, seorang Yahudi yang bernama Abu Rafi', yang setiap kali ada orang yang menghina Nabi SAW, menghina Allah, menghina
Islam, ya, maka dia selalu berikan duit, dibayar. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang bisa menyelesaikan urusannya Abu Rafi' ini? Maka Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, mengatakan, saya Rasulullah. Lalu dia pergi dengan beberapa temannya untuk membunuh Abu Rafi'. Dan ada beberapa kasus-kasus yang lain tentunya, ya, di zaman Nabi SAW. Intinya teman-teman sekalian, kalau untuk agama Allah tidak ada masalah. Tapi kalau selain daripada itu, sedikit-sedikit marah, apa saja marah. Tidak ada hubungannya sama masalah agama. Hanya karena istrinya telat makan, lupa siapin pakaian, misal sepatunya, atau anak-anaknya mungkin melakukan kesalahan, namanya anak-anak keliru di rumah. Semuanya serba emosi. Kita temukan keningnya berkerut, ya, di antara dua alisnya bergaris-garis. Kenapa? Emosional sekali. Kelihatan orang ini emosi, tidak bisa kontrol. Bahkan dia bisa marah terhadap dirinya sendiri. Dia bisa marah pada benda-benda mati pun. Karena tidak kontrol emosi. Dia salah pakai sendal atau sepatu, marah.